Balikpapan, sebuah kota pesisir di Kalimantan Timur yang sudah lebih dari 5 kali menyandang gelar kota terbersih di Indonesia hingga mendapatkan penghargaan Adipura Kencana. Balikpapan juga selalu membuat kita bertanya, memangnya ada apa di balik papan? Permisi mas, Iya ya. ada apa ya di balik papan mas? Ada kamera. Nanti saya tolong dibur ya mas. Oke, jadi ada apa di balik papan? Ada kelangkaan BBM di balik papan. Jadi saya lagi nyari BBM nih. Motor saya tinggal. Kenapa nggak naik motor aja? Ya kan motor saya butuh bensin mas. Balikpapan, selain dikenal karena kotanya yang bersih, bahkan sempat mendapatkan penghargaan Adipura, kota ini juga dikenal sebagai kota minyak. Namun, beberapa kali masyarakat mengeluhkan kelangkaan minyak di SPBU. Maka, masih tepatkah kota minyak menjadi julukan bagi Balikpapan? Atau sekarang, minyak yang dimaksud adalah minyak urut, minyak angin, atau minyak rambut? Kita akan ulas semuanya dalam Wonderful Indonesia. Deforestasi di Kalimantan Timur 10 tahun terakhir mengakibatkan hilangnya 700.000 hektar hutan. Ini menunjukkan bahwa minyak yang dimaksud dalam kota minyak adalah minyak bumi, bukan minyak kayu putih. Sebelum lebih jauh membahas tentang BBM, apalagi sampai kelangkaan yang terjadi, kita perlu mengetahui terlebih dahulu dari mana asal-muasal bahan bakar minyak yang kita pakai selama ini. Untuk membantu saya melihat bagaimana proses pengolahan minyak dari hulu sampai ke hilir, saya akan dibantu penjelasannya oleh seorang yang pakar di bidang perminyakan. Selamat pagi. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Saya Raja Minyak di sini. Raja Minyak. Naam, Raja Minyak. Wajahnya harus berminyak begitu ya? Iya, wajah saya harus berminyak. Itu menunjukkan status saya sebagai Raja Minyak. Ini kalau Amerika melihat wajah saya pasti sudah dijajah. Oke, tapi bisa bantu saya menjelaskan proses pengolahan minyak ya? Naam, saya mengerti semua perminyakan fit dunia. Di dunia ini saya mengerti minyak. Baik, bisa kita mulai? Ayo, ikut aneh, kita keliling. Proses awal pencarian minyak dimulai dengan eksplorasi. Para ahli menggunakan berbagai alat pendeteksi bawah tanah untuk mencari tahu di mana minyak bumi tersembunyi. Ketika lokasinya sudah ditemukan, barulah dilakukan pengeboran. Ada yang dilakukan di darat, disebut onshore, dan ada juga yang dilakukan di lepas laut atau yang dikenal sebagai offshore. Nah, di sini akhi. Ini ada puluhan rig yang sudah dibangun di blok Mahakam ini. Itu minyak-minyaknya disedot fill air dari dalam bumi menggunakan pipa laut menuju ke kilang Balikpapan ini. Dijadikan bensin, dijadikan after, dijadikan berbagai macam produk-produk minyak. Ada rig dan pipa di bawah laut. Ada di bawah sini ada pipa laut itu. Kok bisa itu emang kuat? Kuat itu, bahkan kedalamannya 500 meter. Itu kuat deh, Masya Allah. Awet-awet itu di bawah situ? Awet, bahkan sudah ada pipa itu umurnya 40 tahun. Wow, infrastruktur bawah laut bertahan 40 tahun. Kok jalanan di darat 5 tahun sekali rusak ya? Wawancara saya dengan Profesor Felix kali ini mengalami kendala karena beliau sedang bertugas di Turki. Ya, halo Prof. Mohon maaf nih aku lagi ada di Turki nih Jadi gimana dengan wawancara kita ya? Oke, kalau gitu akan saya kirimkan surat ya Prof. Kelamaan, Oke, kalau gitu saya ke Turki sekarang ya Prof ya. kemahalan. Terus gimana dong? Gini aja deh,
Gimana kalau kita Zoom meeting aja? Bisa kan ya? Proses wawancara pun dilakukan secara online. Profesor, saya dengar minyak bumi itu disedot dari bawah laut ya. Berarti kan menggunakan rig dan juga pipa bawah laut itu yang membangunnya berarti pegawai Pertamina ya? Ya enggak lah. Kan ada para ahli yang memang ditugaskan untuk membangun itu. Kalau pegawai Pertamina yang ngerjain, ya malah bahaya kali. Loh, kan sebagai anak bangsa, Pertamina itu kan punya Indonesia. Kita yang cinta sama Indonesia harusnya menunjukkan kecintaan kita dengan ikut membangun bersama dong. Nah gini, wujud cinta itu diekspresikan dengan cara yang beda-beda. Kalau dia pejabat misalnya, ya dia pakai kekuasaannya itu dengan membuat kebijakan-kebijakan yang baik. Kalau dia engineer misalnya, berarti dia akan membangun infrastruktur. Kalau dia pelajar, ya berarti dia berprestasi supaya dia bisa untuk menjalankan amanah-amanahnya itu. Kalau ketukar-tukar ya bahaya. Coba bayangin ya, kalau misalnya pelajar bangun infrastruktur, kan bahaya tuh. Beresiko ya berarti, Prof? Banget. Kalau misalnya banyak yang mati, gimana? Ya kan kalau mati itu berarti ya udah takdir nggak sih? Takdirnya emang udah mati gitu kan? Aduh! Yang bener dong kalau jalan, sakit! Takdir nggak tuh? Pada akhir tahun 1800-an, Hindia Belanda yang saat itu menguasai banyak wilayah Nusantara, termasuk Kesultanan Kutai Kartanegara, mulai melakukan eksplorasi pertambangan minyak hingga pada tahun 1897 ditemukanlah sumur Matilda, sumur minyak pertama yang terletak di wilayah Balikpapan. Pengeboran Matilda menjadi titik awal sejarah perminyakan Indonesia. Dilakukan oleh sebuah perusahaan Hindia Belanda yang bernama Royal Dutch Petroleum Company yang kelak bertransformasi menjadi Royal Dutch Shell atau yang kini dikenal sebagai Shell. Ya, perusahaan minyak raksasa dunia yang logonya sampai hari ini masih bisa kita lihat di pinggir-pinggir jalan. Saat ini, perlahan tapi pasti, Pertamina tuh terus berproses loh menjadi penguasa utama pasar energi nasional. Di sektor hulu kita bisa lihat, Pertamina nguasain sekitar 60% dari total produksi minyak mentah di Indonesia. Gede banget tuh. Dan di sektor hilir, Pertamina lebih parah lagi, nguasain 96 pangsa pasar BBM di Indonesia. Itu artinya kan dominasi. Makanya kalau kita lihat di mana-mana SPBU Pertamina itu semua dijangkau. Apalagi setelah kebijakan baru, pemerintah di tahun 2025 ini, seluruh impor BBM diwajibkan melalui Pertamina ini. Kebijakan ini akan membuat pasar Pertamina nguasain pasar energi Indonesia penuh. Dan keuntungan BUMN ini yang akan semakin besar. Keuntungannya itu akan kembali kepada rakyat Indonesia. Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Keren banget kan? Sebentar. Ada telepon, bentar ya. Oke. Halo, Assalamualaikum. Iya, dengan saya sendiri. Hah? Jadi komisaris? Sayangnya, perusahaan minyak yang selama ini kita banggakan sebagai simbol kemandirian bangsa, kini tercoreng namanya. Ternyata, dari seluruh BBM yang beredar di Indonesia, sekitar 40% diantaranya adalah hasil impor luar negeri, bukan produksi Pertamina sendiri. Dan di proses impor inilah permainan itu terjadi. Adalah dengan sengaja menurunkan produksi kilang dalam negeri agar bisa mengimpor minyak mentah dari luar negeri. Sebuah skandal yang masuk dalam daftar kasus korupsi terbesar dalam sejarah Indonesia. Dakwaan jaksa menyebutkan angka korupsi kasus Pertamina mencapai 285 triliun rupiah. Dan jika dihitung dampak ekonominya, kerugian bangsa ini bisa menembus 968 triliun rupiah. Terkait kasus korupsi yang terjadi di... Bukan korupsi, tapi penyalahgunaan wewenang saja. Oke,
terkait kasus penyalahgunaan wewenang yang terjadi di Pertamina, itu kan sebenarnya celahnya ada pada saat proses impor. La. Itu optimalisasi rantai pasok, Pak. Saat melakukan optimalisasi rantai pasok, nah di situ ada celah kan, karena pejabat-pejabatnya bisa melakukan markup harga. Itu penyesuaian nilai kontrak, Pak. Penyelesaian kontrak, oke. Pun setelah semua yang tadi disebutkan itu kan akhirnya bensin yang sampai ke masyarakat katanya oplosan ya. Blending. Ya apapun namanya itu kan tetap saja itu penipuan. Miskomunikasi. Kita lanjut aja. Skandal penyalahgunaan wewenang yang terjadi sejak tahun 2018 tersebut membuat masyarakat kehilangan kepercayaannya. Seperti pasangan yang ketahuan selingkuh, muncul berbagai pertanyaan. Apakah ini baru pertama kalinya? Atau sebenarnya sudah sering, hanya baru ketahuan sekarang saja? Mensejahterakan konglomerat. Kata biawak tadi. Bener biawak nih, kaget gua. Proses hukum masih terus berjalan. Dan kalau nanti prosesnya terhenti, mungkin hakimnya perlu makan ciomi supaya prosesnya jalan lagi. Masya Allah, terima kasih banyak Raja Minyak sudah ditemani penjelasannya luar biasa. Nah, sebelum berpisah saya punya oleh-oleh sedikit untuk antum. Ini minyak lintah khas Balikpapan. Bukan BBM? Oh, bukan. Saya itu bukan Raja Minyak BBM. Saya itu Raja Minyak lintah khas Balikpapan. Ini minyak banyak khasiatnya. Seperti itu bisa Anda baca. Besar? Ya, itu minyak bisa memperbesar rasa syukur. Panjang? Ya, itu minyak bisa memperpanjang tali silaturahim. Tahan lama? Nah, itu minyak bisa membuat kita tahan lama terhadap penguasa zalim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pasti, Balikpapan dan segenap minyak di dalamnya sejatinya adalah amanah dari Tuhan yang akan dimintai laporan pertanggungjawaban. Mampukah nanti kita menjelaskan di depan mahkamah ketuhanan? Ya ndak tahu, kok tanya saya. Sampai nanti kita jalan lagi. Wonderful Balikpapan, wonderful Indonesia.